Oh ya, halo. Halo. Oke. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi dasar terkait apa? Oh, bentar, saya belum nyalain Blender. Ini saya akan menjelaskan materi dasar terkait dengan bevel sama inset. Ya. Apa sih apa bevel itu dan inset itu nanti penerapannya buat apa? Mungkin sekaligus sama extrude ya. Kalau enggak ya ini nanti video terpisah ya. Jadi inset ya mempunyai fungsi untuk membuat sebuah profil. Kalau kalian lihat itu di apa namanya lemari kayu ya, lemari kayu atau udah ada share screen belum sih? Oh belum ya. Oh maaf. Bentar, saya aktifkan share screen lagi. Ya, kalau kalian lihat ya, kalau lemari kayu dulu itu kan nanti ada lengkungan, terus cekungan ke atas kayak gitu ya, profil. Jadi ini, kalau kamu pengen tahu sekilas inset itu apa ya, ini saya bikinkan sedikit, bentar. Nah kayak gini misal, terus biar itu, yaitu saya extrude, baru saya geser. Nah, kira-kira kayak gini. Nah, terus nanti kalau mau itu mungkin bevel. Nah, kayak gitu. Nah, kira-kira gitu ya maksudnya ya. Bahwa inset itu fungsinya seperti ini, kira-kira. Ya. Tujuannya bikin profil, entah itu profilnya nanti ke dalam atau enggak. Oh ya ini saya aktifkan dulu mouse ininya UV shortcutnya. Ya. Nah, kira-kira kayak gini ya. Jadi fungsinya inset itu untuk membuat apa namanya profil. Kalau saya bilangnya sih profil karena apa? Karena biar misal di antara lingkaran atau kotakan nanti tengahnya bisa keluar lagi kayak gitu ya. Itu istilahnya mungkin profil kalau tukang kayu bilang kayak gitu, profil. Nah, kegunaan inset apa aja sih? Ya, jadi ini biar kalian tahu. Nanti saya bikinkan beberapa contoh inset ya. Kayak gini. Kayak gini. Nah, ini kayak gini. Nah, inset bisa dilakukan dengan face ya. Jadi bisa satu-satu misalnya ini ya. Nah, di inset nanti ada properties yaitu boundary atau individual ya atau outset mungkin ya itu biar keluar individual. Tapi ini individual itu kalau kita nyeleksi lebih dari satu. Nah, ini boundaries pun aktif kalau lebih dari satu. Jadi kayak gini contohnya. Kalau ini kan satu nggak masalah. Nah, tapi kalau dua kayak gini ya. Nah, inset. Nah, ini tengahnya kan nggak itu ya apa namanya nggak ikut profil. Nah ini kalau pengen jadi satu-satu biar nggak kelamaan. Misal kita mau bikin profilnya setiap blok ya. Jadi ini kita aktifkan aja individualnya. Nah ini kalau kita aktifkan individual. Tapi kalau off jadi kayak gitu ya bedanya ya. Nah ini kalau misal nanti kombinasinya adalah extrude misal ya scale mungkin ya. Kayak gitu ya itu kalau mau kombinasi. Oke. Terus kalau misal ini tadi inset, nah boundaries itu biasanya kalau salah satu sisinya ya biasanya ini digunakan ketika ini mirroring ya contohnya kayak gini misal ini saya hapus bentar saya hapus. Nah, oke. Terus saya kasih mirroring oh ikutnya dia nggak mau ikut sama kehapus jadi kayak gini apa namanya saya cancel aja wis jangan pakai kayak gini saya tab hapus dulu kita shift A lagi
Nah, misalnya gini, ini saya bikin mirroring dulu. Belum. Nah, kita hapus ini. Nah, baru kita mirroring. Mirroring. Nah, ini ketika kayak gini. Ketika saya mau kasih inset, ya. Nah, ini kalau boundariesnya. Oh. Oh, ini kayaknya karena pengaruh ini. Jadi kalau apa namanya? Misalnya gini. Ini saya kasih R lagi, Wis. Begini misal. Nah, misalnya ya. Oke. Set. Ini biasanya digunakan. Oh iya. Saya lupa menonaktifkan clipping. Nah, ya, ini tujuannya ini. Biasanya nanti kayak gini. Ya, ini kalau clipping. Jadi mirroringnya biar lanjut ke sini. Tapi kalau ini nggak clipping, ketika di insert ya, nih, ya, boundariesnya nonaktif kayak gitu ya. Ini fungsinya kayak gitu. Kadang kayak gini. Kalau kamu pengennya yang langsung, berarti kayak gini. Ya, ya jadi ini tujuannya boundaries. Ya, kalau individual tuh langsung. Ya, kalau tuh individual. Jadi ini biasanya nanti bisa bikin kayak jendela. Extrude, terus baru GY. Nah, bisa sedikit kayak gini. Nah, ini kan sekilas jadi kayak profil jendela ya. Nah, itu kayak gitu. Itu fungsinya insert ya. Terus selanjutnya adalah bevel. Nah, bevel. Oke. Untuk bevel coba ini saya hapus dulu. Kita bikin baru. Nah, bevel itu fungsinya adalah untuk membuat sebuah cekungan atau lengkungan. Simpelnya kayak gini. Ketika saya pakai bevel, Ctrl B, ya, Ctrl B. Nah, kayak gini ya. Atau enggak kita bisa pakai shortcut di sini, bevel, ya. Klik, baru kita tarik. Nah, ketika kayak gini kok, loh, pas saya pengennya yang biar lebih lengkung. Caranya gimana? Nah, kita aktifkan di properties di sini bevel. Ya, segmennya kita perbanyak. Nah, kayak gitu, ya. Itu fungsinya bevel, ya. Nah, terus Pak, kalau saya pengen melengkungin yang ini aja, satu aja di sudut ini. Misal saya pengennya vertex, bisa nggak sih Pak? Sebenarnya sih bisa, tapi itu ada triksnya. Jadi kalau kita langsung pakai bevel ini, dia nggak mau. Tuh. Kalaupun shortcut, Ctrl B, dia nggak mau. Bentar, Ctrl B, dia tetap nggak mau. Nah, kita pas ini kayak gini, kita aktifkan aja, ya apa namanya vertex atau V. Nah, baru dia mau. Nah, itu sekilas untuk fungsi bevel ya. Jadi agak mudah ya kayak gini untuk bevel ya. Kita bisa kombinasi segmen juga bisa gitu ya untuk menambahkan vertex ya. Ini untuk bevel ya misal B. Nah, vertexnya diaktifkan langsung keluar ya. Ya. Udah sini. Jadi ini kalau vertex sama vertex kayak gini baru nanti garis tengah ya. Ini baru bisa tuh. Ya. Ini kalau segmennya mau ditambahin kayak gini. Jadi semakin banyak semakin laku. Ya kayak gitu itu untuk bevel ya. Terus tadi apa ya? Oh iya. Insert udah, extrude udah, loop cut udah ya. Ini apa namanya? Extrude ya. Extrude. Kita coba mengenal extrude ya. Oke, kita hapus aja dulu mengenal extrude. Oke ya. Kita shift A objek baru. Nah,
extrude ya. Sebenarnya nggak jauh beda dengan kita pakai edge ya, edge loop. Misal ini kalau misal saya pakai loop ya, terus kayak gini ya. Oke. Misalnya. Terus saya geser aja tuh face-nya. Face-nya misal. Grab ya. Hey, grab. Nah, misal ini kan nanti tambah besar tuh. Ya kan? Tambah banyak panjang tuh, misalnya gitu ya. Terus ALT misalnya ini ALT ya, grab. Tapi kan ini ribet ya. Ini bisa kita lakukan pakai apa namanya? Extrude. Kalau kita pakai extrude kayak gini, kita kembalikan lagi. Nah, ini kalau tadi loop cut. Nah, kita pakai extrude. Paling gampang adalah tinggal ini. Kontrol, klik kanan. Ini maja udah kontrol ya. Tuh. Ya. Jadi ini langsung paling gampang kayak gitu. Kalau pakai shortcut bisa extrude biasa. Kalau extrude biasa berarti itu jalan bebas tergantung posisi kita di mana ya. Kalau posisinya kayak gini biasanya extrude-nya lurus ya. Nah, kalau pengen pakai garis tertentu misal X ini misal. Kan kalau kayak gini biasanya extrude ini pas lagi lurus ini. Kadang kita menemukan posisinya ngarang ya. Jadi kita bisa pakai kombinasi ya. Ya, kayak gitu. Kalau pakai kontrol. Nah, misal extrude. Nah, kayak gitu ya. Extrude itu bisa baik face ataupun edge, misal edge ya ini. Edge saya extrude ya. Nah, ini kalau kayak gini, ini kan bebas tuh. Jadi kita bisa pakai kombinasi, misal XZ, XZ berarti nanti kita ke atas sesuai garis Z. XY, XY. Nah, ya, X EX, nah misalnya gitu ya. Nah kayak gitu. Ini kalau kita pakai apa namanya edge. Sedangkan kalau vertex gimana? Vertex sebenarnya bisa juga tuh. Tapi nanti kalau vertex hasilnya adalah sebuah garis titik-titik tuh. Jadi masih berupa apa namanya garis bantu. Nah ini kalau kita mau penuhin jadi sebuah face ya kita tinggal seleksi 4 ini ya. Kita F fill ya. Atau enggak biar satu-satu misalnya gini ini kan satu ini temukan dulu bisa F ya baru nanti ini seleksi F ya itu fungsi fill ya fungsi fill ya jadi untuk memberikan isi ya nah kayak gitu mungkin studi kasusnya kita coba bikin yang sederhana ini apa namanya pisang ya pisang kita hapus aja semuanya repot banget sih ya coba kita latihan sederhana bikin pisang yang menerapkan edge loop menerapkan inset bukan inset sih inset itu nanti ada di tugas yang Skyfi box itu ya nah misal ini kita bikin pisang sederhana ini pisang sederhana misalnya saya shift A kita pakai cube nah oke selanjutnya kita masuk edit mode ya kita extrude bagian sini face ya tapi bagian kanan ya karena ini saya depan nah saya gini kontrol 1 1 2 3 5 kayak gini ini batangnya misal mungkin kita ya tengah R nah, ini nggak bagus-bagus banget sih ya tapi setidaknya ini bentuk dasar nah selanjutnya kita bikin kayak tangkai apa untuk bikin tangkainya kita pakai inset bisa ya kita gini kayak gini kira-kira nah baru kita extrude nah kira-kira ya mungkin sedikit mungkin kita insert lagi extrude scale extrude ya kita scale nah, biar agak kecil ya kayak gitu ya ini nggak bagus-bagus banget juga ya terus kita
extrude, baru di scale. Bisa. Nah, kira-kira gini. Oke. Terus extrude. Scale. Nah, kira-kira gini. Nah, ini kan kelihatan aneh ya. Kita mungkin bisa ini. Kita tambahkan modifier biar pakainya bukan solidify. Ini subdivision surface. Nah, ya. Walaupun ini aneh sih, cuman itu biar apa? Buat oke. Nah, terus nanti ujungnya biar kelihatan kayak ada moncong-moncongnya sedikit, ya bisa pakai inset sedikit. Nah, oke, kan jadi kayak gitu. Terus di extrude, scale. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, ini kalau set snow, wah, pisang tapi aneh ya. Nah, itu mungkin kayak gitu aja ya. Jadi mungkin ini ya kalau biar bentuk mungkin kayak gini aja. Email DKV Pak buat ini sih datanya aku ya. Buat akreditasi ya. Biar agak lebar. Ada tuh. Nah, misal ini buat bentuk sedikit kayak pisang, walaupun pisangnya nggak jelas ya. Tapi semoga kalian pasti lebih pintar dari saya. Ya, ini cuman apa namanya sampel aja ya. Saya gerakin. Kayak gitu ya. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Jadi ini kalau mau bentuk ya kayak gitu. Nah, kira-kira kayak gitu pisangnya. Walaupun nggak jelas ya, ini studi kasus sederhana kaitannya dengan bevel, bukan bevel, extrude ya, inset ya. Kalau bevel nanti di sci-fi box ada ya. Mungkin cukup itu materi dasar kaitannya dengan apa extrude, inset ya. Bevel nanti ada sendiri di itu. Yang penting kalian tahu tadi tak jelasin inset itu seperti apa. Oke, saya akhiri ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.